Lapar banget lagi. Jam berapa ya? Udah jam 12. Kayaknya gua harus beli makan nih. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Mahal banget gila. Masa beli ini doang 20.000 sih? Apa jangan-jangan inflasi apa ya? Bisa jadi sih inflasi. Tau lah, yang penting bisa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar dari Universitas Islam Ar-Raniri, Banda Aceh. Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya ingin menjelaskan apa itu inflasi. Pasti banyak nih dari teman-teman semuanya itu bingung dan bertanya-tanya, apa sih inflasi? Apa sih yang namanya inflasi? Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan apa definisi inflasi secara lengkap. Jadi teman-teman semuanya, inflasi itu bisa diartikan sebagai harga barang dan jasa yang naik secara umum dan terus-menerus. Contohnya nih, biar lebih mudah. Dulu pas kawan-kawan ataupun teman-teman pergi ke sekolah, dikasih jajan sama orang tua berapa? 10.000 kan? 10.000 itu udah lebih daripada cukup. Ketika dulu pas zaman kita masih SD ataupun MI di sekolah dasar. Dengan uang 10.000 itu, teman-teman dan saya, kita semuanya bisa membeli nasi, dapat teh manis, dapat snack pun dapat. Nah, tapi zaman sekarang dengan 10.000 kita mungkin hanya bisa dapat membeli nasi. Itu pun kalau dapat. Mungkin kita hanya dapat membeli teh manis. Tapi nggak apa-apa lah, karena sama-sama enak. Tapi kalau cuman satu ataupun dua harga barangnya naik, itu nggak bisa disebut inflasi teman-teman. Kalau misalkan semua harga barang naik dan itu terjadi secara terus-menerus, nah itulah yang disebut inflasi. Nah, sekarang teman-teman semuanya pasti penasaran nih. Apa sih penyebab terjadinya inflasi? Apa penyebab terjadinya kenaikan harga barang yang drastis secara terus-menerus? Stop it. Get some help. Oh, okay. Oke, di sini kita akan melanjutkan di segmen berikutnya. Nah, jadi penyebab terjadinya inflasi itu bermacam-macam teman-teman. Tapi ada 3 sebab umum yang bisa menyebabkan inflasi. Yang pertama adalah volatile food, yaitu harga makanan yang bergejolak. Apa sih maksudnya harga makanan yang bergejolak? Jadi gini, petani kita nih teman-teman, nggak semua dan nggak selalu hasil panennya itu lancar. Ada yang gagal panen juga teman-teman, dikarenakan cuaca yang buruk, misalkan gempa bumi ataupun tsunami ataupun angin puting beliung yang mengakibatkan tanaman mereka itu rusak. Belum lagi proses distribusinya yang lama, mungkin ketika di jalannya rusak ataupun macet, sehingga menyebabkan makanan-makanan yang dibawa oleh mobil ataupun motor tersebut busuk, sehingga makanan menjadi langka. Dan nah, kalau misalkan sudah langka ya pasti mahal.
dan itulah sebab kenapa terjadinya inflasi yang pertama. Yang kedua, inflasi yang disebabkan oleh harga yang diatur oleh pemerintah. Misalkan harga BBM naik, harga tarif listrik pun naik, harga angkutan umum naik, maka itu akan sangat berpengaruh kepada harga barang yang akan kita beli. Itulah penyebab kedua. Nah, yang ketiga, inflasi secara inti. Inflasi barang atau jasa yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi secara umum ataupun global. Seperti nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing. Jadi, kalau nilai mata uang rupiah menguat ataupun melemah, itu akan sangat berpengaruh pada permintaan dan penawaran, yang akhirnya akan berdampak pada perubahan harga. Itulah 3 sebab umum terjadinya inflasi. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya sekian penjelasan singkat dari saya tentang inflasi. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan yang nonton video saya sampai akhir, I love you brother, I love you. Dan teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lain waktu dalam video-video selanjutnya. See you next time.